Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada WKRI DPC Liwa atas undangannya. Saya ini sebenarnya deg-degan Bu, karena baru ini saya sharing fotografi di depan ibu-ibu. Biasanya anak SD, SMP udah pernah, SMA sudah pernah. Nih kalau depan ibu-ibu baru ini, jadi agak deg-degan saya. Ya, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya yang akan kita sampaikan dan akan kita sharing. Pembukanya sebelum kita mulai ke materi. Fotografi ini berkembang dari abad keberapa ya, kalau nggak salah Bapak Optik kok lupa saya namanya, ada di Timur Tengah sana, di kalau nggak salah di sekitaran Irak itu dulu, itu yang menemukan optik pertama. Setelah itu berkembang, Leonardo da Vinci, dia pelukis dulu, pelukis itu pengen buat real gitu, membuat gambar yang real. Walaupun real lukis itu kan tetap masih ada yang nggak realnya kan. Jadi mereka tuh pengen buat gambar itu seril mungkin, senyata mungkin, sehingga berkembanglah menjadi fotografi. Kemudian ada kamera obscura, kamera yang besar itu. Kemudian kalau pernah nonton film Jackie Chan itu kamera yang lampunya das gitu zaman dulu gitu kan. Setelah itu berkembang jadi film, kamera film, kemudian berkembang digital itu mulai tahun 2000-an awal itu udah mulai berkembang, 90-an akhir udah mulai, cuman tahun 2000-an itu masih sangat mahal sekali kameranya, mungkin baru wartawan saja yang kamera digital. Kemudian berkembang lagi di tahun 2000-an 10, kamera itu sudah ada di genggaman seperti kata Romo tadi. Jadi kamera itu sudah ada di genggaman, tinggal kita mau milih ini mau kita buat untuk kebaikan atau malah merusak kita. Nah sekarang ini kan berkembang, misalnya suaminya Kapolres, bupati ibunya tiktokan nggak ini, nah yang dipecat suaminya kan gara-gara handphone kan, gara-gara foto dan video. Nah itu tinggal kita mau memilih yang mana. Kemudian sebelum berkembang terakhir sekarang sekitar 2018 2019 orang udah main gaming online dari handphone. Dulu yang ditonjolkan setiap handphone yang baru keluar itu kan kamera. Misalnya seri apa, kameranya sekian megapiksel, videonya apa. Sekarang malah video di kamera handphone itu sudah anti getar, ada OIS-nya. Jadi kalau kita berjalan juga masih nggak goyang-goyang. Itu udah luar biasa. Dulu saya punya kamera tahun 2006, kamera digital pertama saya bandingkan dengan hasil kamera handphone saya sekarang, kayaknya malah bagusan handphone sekarang dengan teknologi yang dulu ya, mungkin masih sensornya masih belum bagus benar. Artinya tinggal kita bisa memanfaatkan tidak handphone yang ada di genggaman kita ini dengan benar. Kemudian kadang gini, ada orang nyeletuk, motret mah cuman jepret aja pasti bisa gitu. Nah sebelum saya lanjut, menurut ibu-ibu, menurut bapak-bapak semua, foto yang bagus itu kayak apa? Boleh ada yang... Kalau ibu-ibu ya. Ini belum ke topik ya, belum masalah maknanya itu ya. Ya. Kalau ibu-ibu gimana caranya nggak tampil gendut jadi video foto? Ya, ada lagi? Kira-kira ini sebelum kita lanjut, jadi kita belajar foto secara umumnya dulu, nanti
karena terus terang saya kalau motret makanan sih jarang, cuman iseng-iseng aja, cuman lebih moto ke yang lain. Tapi intinya sebenarnya motret mah yang nggak jauh-jauh beda gitu, tinggal kita menyesuaikan aja. Ya kalau ibu-ibu gitu ya, biar nggak kelihatan. Kalau itu sebenarnya ada tekniknya Bu. Jadi kalau yang agak ya kayak saya agak lebar juga sebenarnya. Jangan berdirinya jangan lurus gini, agak miring. Nah kalau agak miring ini biasanya enggak ini. Kemudian dia pakai, kalau di handphone itu kan ada lensanya, ada lensa wide, lensa yang standarnya, kemudian ada lensa yang agak zoom. Nah jangan pakai lensa wide boleh, tapi agak jauh. Jangan udah lensa wide dideketin ya kita tambah lebar. Tapi pada kenyataannya yang orang awam itu menyebut misal foto itu bagus itu adalah terang, tidak kegelapan, tidak terlalu terang, sedang terangnya itu orang udah bagus. Rata-rata misalnya saya beberapa kali foto nikahan misalnya, wih bagus ya terang-terang. Gitu. Padahal dalam fotografi itu nanti kita belajar tidak semua yang terang itu harus bagus. Karena dalam fotografi itu ada namanya shadow, daerah gelap, kemudian ada highlightnya, ada daerah terang. Jadi harus bisa menyeimbangkan antara daerah terang dan gelapnya itu. Nah itu yang nanti kita coba belajar sama-sama. Boleh lanjut? Nah ini basic fotografi, memotret itu asik. Nah itu sebenarnya itu pertama dulu kita akan melakukan sesuatu apapun termasuk motret asik dulu gitu. Kalau kita jadi beban, mau moto itu beban, ya kita nggak akan bisa gitu. Asik dulu lah. Masalah nanti hasilnya bagus, dibilangin orang bagus, namanya netizen kan. Nah, kita taruh di Instagram, ada yang bagus, ada yang nggak bagus, ya nggak apa-apa. Ya, nanti perjalanan kan akan, oh ini kurang bagusnya di mana, akan kita koreksi, kita lanjut. Karena pada prinsipnya motret ini adalah praktek. Teori ya tetap harus ada untuk awal, tapi lebih banyak ke praktek. Kita ada teori tapi nggak pernah kita kerjain ya nggak akan bisa. Kemudian kadang orang awam itu, wah ya kameranya kan bagus, harganya jutaan, puluhan juta, handphonenya kan bagus. Sekarang ini saya lihat Bu, handphone harga 2 jutaan itu udah bagus kok, ada OIS-nya malah 2 juta lah standarnya, itu udah bagus. Asal kita pede tidak memakainya. Saya pernah bilang sama murid-murid saya kan ngajar gemar fotografi di SMA 1 Liwa, kebetulan dari tahun 2010 saya mengasuh ekstra fotografi di SMA 1 Liwa. Banyak orang itu berpikiran kan karena kameranya bagus ya hasilnya bagus, karena handphonenya bagus ya hasilnya bagus. Kira-kira bener nggak Bu? Ya kan kameranya bagus, handphonenya 10 jutaan ya jelas bagus. Ada benarnya, tetapi ada juga kurang benarnya. Logikanya gini Bu, misalnya balap motor, kita dipinjemin motornya Valentino Rossi yang harganya mahal dan hebat. Kira-kira kita bisa nggak makainya kemudian bisa menang kayak Valentino Rossi? Motornya sama, misalnya, bisa nggak Bu? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita belum belajar, belum bisa menguasai motor itu. Kita bisanya menguasai motor matic atau motor bebek ya kita kuasai motor itu, kita maksimalkan. Kalau kita mau nyaingin Valentino Rossi ya nggak mungkin dengan motor itu, tapi maksimal semana maksimalnya. Termasuk kita punya alat fotografi juga, punya kamera, handphone kita harga 2 juta, teman kita 10 juta, ya kita maksimalkan 2 juta ini sampai semana maksimalnya. Ya 10 juta tapi dia tidak bisa memaksimalkan kamera handphonenya, ya nggak juga bagus hasilnya. Jadi itu ya Bu ya, optimis ya, jangan. Kadang saya juga ngerasa ini ya, kalau misalnya pas foto, oh mahal ya kameranya, pantas bagus kamera, jadi agak nyesek gitu. Padahal saya belajar motret itu dari tahun 2004. Kebetulan saya kuliah di Jogja dulu, Universitas Ahmad Dahlan, ada UKM di sana, UKM fotografi 2004. Saya pulang ke Liwa ya saya lanjutin hobinya gitu, hobi foto. Kalau aslinya saya ini ngajar Bu, saya guru bareng sama Bu Eni di SMP 2 Liwa.
Tapi baru tahun ajaran baru ini saya di SMP 1 Pagar Dewa Skincau, karena saya baru terima P3K. Kemarin SMP 2 honornya 15 tahun, lumayan, dari 2007. Ya, tapi itulah harus dijalani. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalaupun misalnya orang itu punya kamera yang mahal sekali, tapi dia belum bisa memakai dengan maksimal, ya hasilnya juga belum bagus. Gitu. Jadi intinya pede dulu dengan alat, dan alat kita terutama ini handphone kita tahu dulu cara memakainya kayak mana, buka kameranya gimana. Saya rasa udah tahu semua lah, terutama selfie ya kalau ibu-ibu. Boleh lanjut Bu. Nah, penjelasan sedikit tentang fotografi. Jadi fotografi itu dari bahasa Yunani, kalau nggak salah, nanti bisa dikoreksi. Fotos dan grapos. Jadi fotos itu cahaya, grapos itu menggambar atau melukis. Jadi intinya melukis dengan cahaya. Nah, ini kunci. Jadi kita tidak bisa memotret kalau tidak ada cahaya. Nah, itu intinya dulu. Jadi kalau kita mau maksa tengah malam moto, kalau di situ nggak ada cahaya sama sekali, ya jangan Bu. Cantik apapun orang ya jadi gelap. Jadi ya. Jadi intinya cahaya. Sebenarnya fotografi kamera itu teknologinya dari mata kita. Diambil dari mata. Mata kita ini mata yang sebenarnya kamera yang terbaik. Saya sampai saat ini belum percaya yang kamera bisa lihat penampakan-penampakan itu, saya belum percaya. Karena mata ini lebih canggih dari kamera. Buktinya gini Bu, ini kita kan agak gelap ya di sini ya, yang di luar terang kan. Kita melihat cahaya di luar dan di dalam ini seimbang. Coba kalau kamera, susah menyeimbangkan itu. Kita fokusin ke sini, yang di sana keterangan, kita fokusin yang posisi diterang, di sini gelap. Mata kita liatin tuh, imbang antara sana sini, nggak ada yang terlalu terang, nggak ada yang terlalu gelap. Berarti itu luar biasa. Kamera belum ada yang bisa kayak gitu. Ada juga, cuman ada tambahan ininya. Jadi ada pengaturannya, tapi belum sesempurna dengan mata kita, belum sempurna. Saya bisa melihat ibu-ibu karena ada cahaya mantul ke benda, misalnya ini mantul ke benda ini, kemudian cahayanya itu mantul ke mata kita, sehingga saya bisa lihat tumbler, saya bisa lihat bapak ibu semua karena ada cahaya. Nah, cahaya ini ada cahaya buatan, ada cahaya alami. Cahaya alami matahari, bulan, itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi cahaya. Kemudian cahaya buatan kayak lampu untuk rias itu kan yang, nah nanti kalau misalnya untuk moto makanan memang sebaiknya pakai lampu yang bulat, itu bisa lebih bagus karena dia cahayanya dia rata. Atau pakai lampu belajar itu bisa, pakai lampu yang sederhana. Kalau mau pakai yang kayak studio itu mahal Bu, satu lampu bisa puluhan juta. Kita pakai yang sederhana aja yang cukup. Yang penting kalau misalnya kayak makanan itu, bagaimana caranya kita memotret sehingga hasil fotoan kita membuat orang pengen makan. Nah, kalau pengen makan, ini mana ya mie ayam Mang Min, wah pengen gitu kan, berarti berhasil foto kita, berarti berhasil video kita. Tapi kalau kita upload orang nggak ada yang ngomen pengen makan, itu berarti fotonya kurang berhasil, atau mungkin makanannya yang, atau apa istilah, susunannya itu kurang menarik, mungkin warna-warninya mungkin kurang, atau fotonya mungkin kena buram atau apa gitu. Jadi kalau moto makanan ini, karena nanti kan kita akan makanan, saat kita foto dan video kemudian kita tampilkan orang pengen makan itu, kemudian bertanya di mana tempat belinya atau dan lain-lain, itu berarti foto kita sudah berhasil. Itu aja Bu, itu kuncinya sebenarnya. Lanjut. Nah, unsur-unsur pembentuk foto. Jadi unsur pembentuk foto itu ada point of interest. Jadi ada
apa ya, pemeran utamanya lah gitu dari foto itu. Misalnya gini, ini apa namanya, susunan dari air mineral. Ada misalnya air mineralnya yang ditaruh di sini, yang ditaruh gitu ya, tidur gitu. Nah, ini sebagai objek utamanya misalnya, yang ini jadi backgroundnya belakang. Mungkin ada misalnya orang lagi kita baris nih, ibu-ibu. Ada yang menarik, ibu-ibu satu nguap misalnya, wah nguapnya lebar sekali misalnya. Itu yang menjadi objek utama kita misalnya. Nah itu, jadi ada objek utamanya. Jadi jangan semuanya mau diambil. Jadi karena wah ini bagus semua, kita ambil semua foto, enggak. Jadi foto itu menarik itu karena kita ambil beberapa bagian. Kadang kayak misalnya kita ke tempat wisata, kan ada yang tempat nggak bagusnya, mungkin agak kotornya. Kita jangan ambil yang kotornya, ambil yang bagusnya gitu. Sehingga menarik orang untuk datang situ, walaupun memang ada beberapa yang nggak bagusnya. Nah itu, kalau kita mau ambil semua ya kita tidak fokus gitu dengan point of interestnya ya. Lanjut Bu. Kemudian tema atau tujuan foto, kita harus foto itu bercerita. Nah ini foto di Labuan Jukung tahun 2009 kalau nggak salah, saya foto ini dari Liwa. Waktu itu hujan-hujan sama temen itu di tengah jalan, nggak dapet ini sunrise-nya, udah lanjut aja kata saya. Sampai sana alhamdulillah dapet. Nah, sunset dapat sunset sore ya. Nah jadi foto itu berusaha untuk bercerita ya, termasuk makanan tadi. Bisakah kita menceritakan makanan sehingga bisa menggugah orang untuk mau ikut mencicipi itu, ikut makan. Nah kalau itu ada cerita, bisa bercerita, bisa menarik orang untuk menikmati foto, kemudian menikmati gambar yang ada di dalam foto itu. Kalau ada hubungannya dengan makanan sehingga mereka pengen makan, nah itu baru berhasil. Jadi bukan sekadar foto itu bagus, indah, tapi ada yang bisa disampaikan. Boleh lanjut Bu. Selanjutnya komposisi. Komposisi ini susunan sebenarnya. Susunan itu saat kita motret, kita bisa menyusun bagian-bagian, atau kalau makanan kita susun dulu makanannya, kemudian kita bisa memposisikan kamera kita sehingga susunan makanannya terlihat bagus. Kalau kayak kita makan mie instan, di belakangnya kan ada komposisi. Komposisi itu berarti susunan-susunan, bagian-bagian dari bahan-bahan yang ada di situ. Jadi kalau fotonya, susunan yang ada di dalam foto itu acak-acakan, kita melihatnya bingung, ini yang mana yang mau kita lihat gitu. Makanya tadi ada subjek utamanya yang mana, kita fokus di situ, baru nanti ada subjek yang pendukung-pendukung lainnya. Ya. Jadi komposisi itu nyusun. Kalau misalnya moto ini pemandangan, misalnya kita di laut atau di danau, usahakan danaunya jangan miring Bu. Ininya horizonnya itu. Kan kadang motret orang gini, yang di belakang danaunya nggak kita perhatikan sehingga miring gini. Harusnya kan lurus kan? Kalau miring kayak seolah-olah danau atau lautnya mau tumpah dia. Benar nggak? Pernah nggak diperhatikan gitu? Karena kan foto, wow udah keren nih foto di depan, danaunya miring. Nah itu komposisi itu, komposisi disusun. Nah kalau misalnya kayak kita motret danau atau ini, jadi kayak ini horizonnya kan di sini, ini antara tanah ini ya. Jadi di sekitar sini, ini kita ambil sepertiga saja, yang di atasnya 2/3. Jadi nggak separoh-separoh, gitu. Karena biasanya kalau moto awam kan separoh. Misalnya di sini, coba balik Bu yang ini tadi, yang laut. Nah, ini saya ambil separoh-separoh, karena memang posisi. Tapi lebih bagusnya jangan separoh.
Kecuali kalau kita mau ngambil refleksi. Refleksi itu bayangan. Misalnya di sini ada gunung, di sini biasanya ada refleksi di sini. Bayangan dari gunung itu. Nah, kita ambil setengah-setengah boleh. Tapi kalau pemandangan misalnya kita ambil 2/3 yang di bagian bawah, 2/3 bagian atas. Misalnya langitnya lagi bagus gitu. Jadi jangan separuh. Kemudian motret orang juga jangan di tengah terus. Boleh ke pinggir sebelah sini. Boleh dimiringin gitu kan. Kalau di tengah terus kayak pas foto jadi. Padahal kita kan tidak harus itu ya. Jadi jangan komposisi. Nah, komposisi itu mengatur itu. Jadi dari frame ini orang itu jangan, misalnya ini pemandangan ada orang di tengah. Jangan di tengah terus. Kadang di sebelah sini. Kemudian di sininya agak kosong, luas gitu. Nggak apa-apa. Tapi foto orang di tengah juga bukannya jelek, tapi itu klasik kan, memang kayak pas foto tuh di tengah aja. Lanjut. Nah, ini komposisi. Yang pertama pembagian bidang. Jadi di handphone saya lagi ngerekam ya. Ada handphone Bu Eni nggak? Ada yang ini apa? Di handphone itu kan ada pembagian kayak garis itu. Ada nggak handphone yang ada garis? Enggak. Nah ini kan garis ini. Nih garis. Ini ada garisnya nih. Kelihatan nggak? Garis ini nih. Ini kan ada 3 garis. Garis putih. Ya, lihat ya. Ini Bu. Ah. Ini kan gini, kalau ini di garis nih. Set. Jadi yang apa namanya, yang tidurnya dibagi 3 garis. Kemudian yang vertikalnya juga dibagi 3 garis. Sehingga di tengahnya ada pertemuan garis ya. Bu, lihat handphonenya. Di sini ada pertemuan garis kan? Ada garisnya nggak? Oh ini whiteboard. Ada garisnya nggak? Kalau belum ada garis bisa dimunculkan garisnya. Itu tergantung handphone masing-masing, ada aplikasinya beda-beda sih. Ada yang garisnya? Ada garis semua nggak? Ada Pak? Ada kan? Nah, pertemuan ini kan ada pertemuan titik nih. Nah, jadi objek itu bisa kita taruh di titik-titik sini. Nah. Ada, Bu? Garisnya? Oh, ini dimunculin dulu. Saya lupa, kalau tergantung handphone masing-masing ya. Dimunculin, nanti ada cari, bisa. Bisa dimunculin kok, dimunculin. Munculinnya. Itu di pengaturan itu, mana Pak Arko? Dia bisa bantu nggak? Karena di handphone beda-beda, ada pengaturannya Bu, di pengaturan. Kan ini belum ada tuh. Nah, coba saya cari, karena biasa handphone beda-beda dia. Coba di pengaturan. Pembingkaian potret ini kayaknya. Nggak ngerti. Kalau nggak salah ini, coba bentar. Bukan ya. Makanya dicari nggak ada, orang memang belum ada Pak ya. Ada kok sebenarnya. Di semua ya. Lupa. Ya di ini. HP gitu di Handphone harusnya ada biasanya Bu. Ini ya garis komposisi ini, karena beda-beda. Ini kan nggak aktif Bu. Ini diaktifin. Tuh. Oh iya. Ada yang di handphone itu garis komposisi namanya. Coba lihat pengaturan. Iya, ini pengaturan udah. Efek dinamis. Nah, pengaturan di kameranya loh Bu, bukan pengaturan handphone. Buka kameranya dulu, buka kamera, pengaturan kamera. Bukan pengaturan handphone. Nih garis komposisi, diaktifin. Nah, kan keluar. Ada? Coba kalau ini. Nggak bisa, wis tua. Mana ya? Pengaturannya mana? Oh ini. Karena handphone beda-beda ininya. Itu kali. Garis ini kayaknya ya. Kayaknya ya. Karena ada yang garis komposisi, ada yang garis kisi. Nah, yang bisa tolong bantu ya, ini. Tuh garis-garis itu. Belum ada garisnya, kayak gini garisnya. Mana ini pengaturannya?
Ini nih, ini. Yang peta. Komposis petak. Garis peta. Ini mana nih? Komposisi. Jangan-jangan HP itu nggak ada komposisinya. Ada, harusnya ada ini. Kok belum ini apa? Ya pengaturannya kayak mengkono ini, nek pengaturannya. Nanti nih belum ketemu ini. Belum ketemu. Beda karena beda-beda handphone beda-beda. Ada yang pengaturan komposisi, ada yang pengaturan kisi. Udah bisa, Bu? Aktif. Nah, ya kayak gini. Nah, ini pembagian bidang. Jadi kan ada 3 bidang. 1 2 3. 1 2 3. Nah, ini ada titik pertemuannya ini. Nah, titik pertemuan inilah kita taruh apa namanya? Subjek-subjek utamanya di antara ini nih. Salah satunya. Misalnya motret orang. Letakkan titiknya itu untuk mata, karena kalau orang itu manusia atau binatang itu fokus utamanya di mata, jadi jangan di hidung. Jadi titik-titik pertemuannya itu ada ini spidol. Sudah ketemu semua, Bu, garis-garisnya? Nah, selama ini garisnya nggak diaktifin ya. Padahal itu untuk ini, Bu, apa? Kalau motret di laut itu bisa untuk ininya, biar nggak miring tadi itu, sebagai panduannya, sehingga kita motretnya nggak jadi miring. Ya. Nggak apa-apa, Bu, bisa. Udah, biarin, Pak. Ya. Biarin, Bu, nggak apa-apa, Bu. Nah, kira-kira gini kan tadi di handphonenya ya, ada garis ini ya. Yang belum nanti tolong dicari. Saya rasa setiap handphone ada, cuman bahasanya beda-beda. Tadi ada garis komposisi, ada garis kisi, macam-macam itu. Tergantung merek handphonenya. Jadi letakkan objeknya di pertemuan ini. Nah, oh ya, di pertemuan ini nih. Nih, misalnya orang, taruh di sini. Kalau misalnya kita motret manusia, matanya letakkan di sini, di posisi yang titik ini matanya, sehingga mata kita langsung terarah ke titik-titik ini. Karena pada prinsipnya orang itu langsung lihat ke titik-titik ini. Kalau kita taruh objeknya tidak di titik ini, kadang matanya kemana-mana dulu. Ini mau nampilin yang mana nih objek utamanya. Tapi kalau sudah ditaruh di titik-titik antara ini ya, tidak mesti harus 4 titik ini ada objeknya semua, enggak. Jadi antara ini, ya, di sini. Ya nanti kita praktek lah nanti ya. Sambil praktek, kalau makanannya udah jadi kita praktek, habis dipraktek dimakan. Nah, ini yang komposisi pertama, rule of third, pembagian bidang. Jadi dalam kamera itu kita bagi bidang-bidang. Nah, sehingga ini nih kayak ini. Misalnya kan dibagi bidang ya. 1 garis, garis, garis. Nah, objek utamanya ini nih, anak yang lagi apa namanya surfing. Ini sebagai objek utamanya. Mata kita langsung, Bapak Ibu langsung lihat matanya ke matahari apa ke sini dulu? Hah? Ke anak ini dulu kan, baru nanti lanjut ke sana. Nah, kalau ini komposisi yang di tengah. Anak-anak saya taruh di tengah. Tapi pembagian antara tanah dan langitnya lebih banyak langit. Nah, tanahnya segini. Ya. Kemudian framing itu membingkai. Ini kayak ini membingkai. Sehingga mata kita nggak kemana-mana. Misalnya mau motret masjid atau motret misalnya gereja, di depannya ada pohon. Nah, kita masukin unsur pohonnya sedikit. Ini kalau nggak ada pohon ini, nggak ada ini, mata kita kemana-mana, nggak fokus ke sini. Nah, tapi karena ada pohon, sehingga memframing foto mata kita langsung ke objek utama. Nah, itu fungsinya.
framing yang kedua. Kemudian leading line, garis. Kayak misalnya kita motret mobil lagi jalan atau kereta api, tapi kereta api nggak ada di sini ya. Mobil lah, mobilnya misalnya di ujung sana, jalannya bagus. Kemudian ada jalan, kita ambil garis jalannya itu, sehingga garis jalan itu atau garis tengah jalan atau garis pinggir jalan mengarahkan untuk ke objek utamanya. Nah itu leading line. Atau misalnya motret jembatan itu kan ada garis-garis ya, ada apa namanya itu, garis ininya itu, jembatan itu. Nah itu mengarahkan untuk ke objek utama. Ini cuma dasar aja Bu, tapi nanti kalau motret makanan nggak semua dipakai ini komposisinya. Kemudian balancing, keseimbangan. Jadi motret itu seimbang. Misalnya motret orang ramai. Nah, misalnya motret orang ramai, itu fullin Bu, dari sini ke sini nih kena semua, jangan yang di pojok itu sampai situ, ini lebih ke situ. Berarti ada ruang yang kosong. Ya, jadi harus imbang. Sehingga kalau masing foto bersama itu juga harus imbang. Mana tengahnya? Foto orang nikahan tuh, misal tengahnya mana? Pengantinnya di tengah, kiri kanan, 2 kanan, 2 kiri. Jangan di sini 2 kanan, 3 kiri atau 4 kiri. Nah, yang 4 itu kan satu harus pindah ke situ biar imbang. Ya, kira-kira gitulah. Termasuk nanti motret misalnya makanan itu juga harus imbang. Jangan di sini kita foto full, di sini makanan semua, di sini kosong, nggak ada makanan. Nah itu kan nggak ini dia, nggak imbang dia. Sampai sini kira-kira kecepatan nggak Bu? Saya ngomong nggak ya? Bisa ya? Soalnya biasa ngomong sama anak-anak ya, jadi kadang agak cepet. Sampai sini bisa diterima ya. Minimal sudah bisa mengaktifkan garis yang ada di handphone. Yang tadinya belum ada garis jadi ada garis. Ya, yang belum ada garis nanti garis sendiri. Malah sengaja dihilangin ya garisnya. Padahal itu untuk membantu kita motret itu garis itu. Lanjut, looking space, arah pandang. Jadi kita misalnya mau motret orang, kalau misalnya orang mau ke kebun, saya di tengah sini, dipotret di tengah. Ini kan bingung orang ini mau maju apa mau mundur, apa mau loncat orang ini. Nah, tapi kalau kita fotonya di sini, di situ dikosongin. Oh, Pak petani bawa pacul. Oh iya, mau ke ladang atau mau pulang. Itu bisa bercerita itu. Kalau dia taruh di tengah ini mau ngapain ini? Mau joget apa mau apa? Nah, itu arah pandang. Misalnya pakai sepeda, gitu, sepedanya ditaruh jadi di bagian sini. Nah, ini kayak ini nih. Nih, kan Pak petaninya mau pergi nih. Jadi dikosongin bagian sini. Jadi kita tahu nih. Ini mau pergi ke kebun, ke sawahnya. Kemudian di alam itu atau nanti misalnya ini ada bentuk-bentuk yang apa ya, bentuk yang unik kayak ini nih. Ini kan sawah ya, tapi bentuknya unik. Nah ini bisa difoto seperti itu, bentuk-bentuk unik. Kemudian diagonal komposisi. Kalau diagonal komposisi itu misalnya kita motret pohon. Foto pohon itu nggak mesti harus lurus gini. Pohonnya bisa kita miringin gini. Nah, kameranya yang pasti ya, bukan pohonnya yang dimiringin. Kameranya yang gini sehingga pohon itu dari ujung ke ujung, dari ujung sini ke ujung sini pohonnya dapat semua. Gak ada contohnya ya di sini ya. Nanti praktek. Lanjut, diagonal komposisi yang pasti kalau diagonal itu miring. Saya guru matematika jadi diagonal. Jadi misalnya ini
bangun datar dari pojok sini ke pojok sana, itu namanya diagonal, garis tengah situ. Selanjutnya komposisi yang sederhana. Jadi intinya nggak usah terlalu ribet dengan yang itu cuma sebagai pengetahuan. Intinya komposisi itu sesederhana mungkin kita buat, tapi jangan ada sampah yang kosong-kosong. Jadi jangan ada misalnya di bagian sini kuehnya banyak, di sini nggak ada kosong. Jadi di fullin, satu frame to full. Kecuali sengaja dikosongin karena mungkin ada tulisan nanti. Tadi saya udah ngomong sama Pak Arko sama Bu Eni, mungkin selanjutnya nanti ada pelatihan apa namanya itu Canva apa istilahnya itu Pak Arko? Apa ya namanya? Desain ya, desain. Tapi kalau saya nggak bisa desain, saya bisa nyemotret, nanti Pak Arko bisa desain. Jadi setelah foto nanti ada tulisan atau apa desain di sini tambahannya, sehingga nanti itu nanti bisa ditempel, ditaruh di labelnya makanan, sehingga bisa menarik orang untuk bisa beli. Atau kemudian packaging apa namanya? Oh ya, bungkusnya lah, bungkus itu harus dipikirin juga. Nah ini memang untuk kayak jualan seperti itu memang harus ada ide-ide Bu, ide-ide. Kita boleh niru, tapi jangan niru kemudian kita bisa kembangkan. Oh ini bagus nih bentuk pembungkusannya, tapi sesuai nggak dengan produk kita. Nah kalau bungkus apa, produknya kayak apa, itu kan pas. Mungkin kalau bisa ininya pembungkusnya yang apa sederhana, kemudian yang alami gitu kan. Misalnya dibungkus dari daunnya jagung misal kan, itu kan lebih ini daripada dia pakai plastik mungkin kan, itu lebih sehat, kemudian lihatnya lebih enak. Lanjut Bu. Nah selanjutnya sudut pandang. Selain komposisi ada sudut pandang. Kita kan biasanya kalau awam motretnya datar-datar gini aja, yuk foto gitu. Padahal kalau ngelihat orang yang biasa motret tuh ada yang naik-naik pohon. Pernah lihat orang moto naik-naik pohon, naik-naik rumah gitu kan? Yang nggak rumahnya, tangganya gitu. Jadi orangnya di bawah. Kadang-kadang ada ngelihat orang moto tuh sampai tiarap-tiarap gitu kan? Nah itu namanya angle, sudut pandang. Jadi nggak harus rata gini terus. Yang pertama low angle atau frog eye. Frog eye itu mata kodok. Nah, kalau kodok itu kan gini, matanya kan ke atas. Ini hasilnya nih. Akibatnya orang yang mungkin pendek itu akan kelihatan lebih tinggi. Nah jadi tipsnya kalau ibu-ibu pengen kelihatan lebih tinggi, motonya dari bawah. Ya, pengen kakinya jenjang gitu kan, oh kakinya panjang gitu, fotonya dari bawah. Iya, jadi biar lebih kelihatan tinggi. Kemudian kayak motret bangunan misalnya, biar lebih megah, itu motonya dari bawah. Wah ini jadi megah kelihatannya, lebih tinggi. Jadi nih kayak pohon kan, seperti lebih tinggi dari kenyataannya gitu kan. Mungkin kalau cuma 10 meter, oh kelihatannya jadi kayak 15 meter dan seterusnya. Kemudian eye level itu satu level, satu sejajar. Jadi kamera dengan objeknya itu sejajar. Nah kayak ini nih, ini sejajar, satu sejajar. Nah biasanya kalau motret orang memang fokusnya di mata. Orang atau binatang itu fokusnya di mata. Ada teman saya yang biasa motret binatang buas itu ya, di luar di hutan-hutan gitu loh. Jadi katanya kalau motret misalnya binatang buas itu harus eye level katanya. Jadi sejajar. Makanya kadang mungkin Bapak Ibu dan saya juga sering ngalami kalau kita dikejar anjing kan. Ngapa kita dikejar anjing?
Karena dia merasa ini musuh saya, karena dia nggak level. Coba kalau kita duduk bareng, nah, berdiri sejajar dengan matanya, wah ini teman saya katanya. Ya kan kadang kalau kita duduk, Pak, ya benar kan kita duduk, itu bukan takut karena takut mau dilempar, bukan. Misalnya di gonggong anjing, kita duduk, anjing itu bukan karena takut dilempar, kita kan kira-kira karena mau takut dilempar, karena dia selevel. Jadi dia tidak merasa terancam, gitu. Kalau kita di atas nggak kan, wah ini lawan saya katanya. Nah gitu katanya teorinya. Cuman kalau kenyataannya kita ketemu harimau ya nggak berani juga mungkin ya. Tapi katanya teorinya seperti itu. Kalau kita berani satu level gitu nggak diserang. Saya pernah lihat tayangan di National Geographic di Thailand kalau nggak salah. Di sana itu dia ladangnya masih berdekatan dengan taman nasional lah ya, hutan. Itu sering diserang itu. Ini petani-petani situ sering diserang harimau. Jadi teorinya mereka kasih topeng di belakang sininya. Bukan topeng harimau. Topeng seolah-olah muka mereka berdua gitu. Jadi kalau harimau melihat itu mungkin selevel, harimaunya pergi. Kalau dari belakang kan terekam dari belakang. Ini dikasih topeng di belakang sini. Gitu. Jadi kalau dia petaninya tetap kerja macul atau ngoret, harimaunya misalnya lihat mukanya ke sana, jadi dia bisa pergi. Nah, kalau enggak diterkam dari belakang. Saya pernah lihat tayangannya seperti itu. Kalau berani level Bu gitu. Kalau ada anjing gonggong kayak gini, dia pasti pergi. Kalau kita berani pula hatinya, kalau nggak berani ya malah kita yang ini. Selanjutnya high angle. High angle ini kamera lebih tinggi dari objek. Biasanya kalau motret makanan biasanya rata-rata kayak gitu. Kecuali kalau mau ada yang kita di belakang mau kita ini, kalau mau kelihatan semua makanan itu motretnya dari atas semua. Kemudian kalau misalnya motret orang rame, misalnya pawai budaya, itu kalau kita motretnya level, cuman bagian depan saja yang kita lihat, belakang nggak kelihatan. Nah, kalau kita motret dari atas. Dulu di Jogja saya sering beberapa kali motret gerebek maulud, gerebek di keraton. Itu wartawan Kompas itu sengaja bawa steger ya, bawa ini steger yang lipat itu. Ya ada asistennya yang bawa ya. Jadi dia bisa naik ke atas sehingga dia bisa dapat foto yang beda dengan orang. Sengaja bener bawa steger itu Pak, sehingga bisa kelihatan. Dia foto dari atas steger, foto bisa kelihatan semua itu prajurit-prajurit keratonnya dan seterusnya. Nah itu jadi ada 3 low angle itu, kamera itu lebih rendah dari si objek. Kemudian level itu antara objek dan kameranya sejajar. Kemudian high angle itu kameranya lebih tinggi dari si objek. Kalau sekarang lebih ekstrim lagi pakai drone, orang kan lebih tinggi lagi. Kalau belum kebeli ya kita naik pohon lah Bu, nggak apa-apa. Tapi hati-hati. Itu kayak wartawan Kompas itu pakai steger, dia sengaja bawa tangga lipat gitu untuk bisa foto yang beda dengan orang. Balik dulu Bu. Nah ini hasilnya nih, ini low angle, ini high level, kemudian ini high angle. Kalau ini nggak terlalu tinggi, ini waktu pawai di sini ya anak-anak itu, saya foto dari tengahnya jalur 2 itu kan ada kayak, nah dari situ, nah mereka di bawah. Lanjut Bu. Tadi sudah komposisi, kemudian sudut pandang, angle. Sekarang pencahayaan. Nah tadi fotos dan grafos tadi kan menggambar dengan cahaya. Kita butuh cahaya. Nah cahaya ini datangnya macam-macam Pak. Ada front light, cahaya depan. Cahaya depan itu artinya misalnya ini objek, matahari dari belakang si pemotret.
itu ke si objeknya ini semua datar, sehingga efeknya semua datar kayak ini nih, nggak ada yang gelap-gelap, nggak ada bagian gelapnya, nggak ada, semuanya tercahayai. Jadi matahari atau cahaya dari belakang saya dari sini, nah yang motretnya di sini itu cahaya depan, kemudian cahaya samping, bisa samping kiri samping kanan ya, nanti tergantung. Biasanya kalau di jendela, misal kita berada di jendela, cahayanya kan dari samping sini, sebelah sini terang, di sebelah sini gelap. Biasanya kalau untuk cover film zaman dulu itu kan sengaja sini terang, sini gelap. Nah, film-film barat itu kan sering kayak gitu. Ini cahaya samping. Nah, efeknya pasti bagian tertentunya ada yang agak gelap, ada yang shadownya agak gelap sedikit, tapi akan menghasilkan dimensi. Jadi foto itu berdimensi ngelihatnya, walaupun foto ini cuman dua dimensi, lebar sama panjang hasilnya, tapi karena yang difoto itu berdimensi, dengan pencahayaan itu dia akan keluar dimensinya. Kalau ini kan agak flat dia, kalau ini kelihatan dimensinya, kayak muncul, kayak ada memang bukan dua dimensi, bukan flat, nggak flat dia. Selanjutnya backlighting, cahaya belakang. Jadi cahaya belakang itu kameranya di sini, cahaya datang dari belakang, sehingga si objek ini akan jadi hitam, siluet. Nah ini nggak pula jelek. Kalau dalam fotografi ada beberapa yang bagus sengaja dihitemin. Tapi kalau kita misalnya bapak ibu pengen foto saat sunset di foto hitam itu pasti protes ya. Nah bagaimana caranya biar nggak hitam? Berarti bagian depannya harus dikasih flash, biar flashnya bisa kena ibu, nggak hitam, tapi belakang mataharinya tetap terekam dengan bagus. Tapi memang butuh flashnya yang lumayan kenceng gitu. Kalau flash handphone yang nggak mampu dia. Nah efeknya kayak ini di Labuan Jukung. Jadi dia hitam karena matahari dari belakang. Nah mataharinya kok bisa kayak bintang-bintang, ini gimana caranya? Kalau pakai handphone memang belum bisa Bu, belum bisa, karena handphone itu yang bisa diatur manualnya cuman ISO. ISO itu kepekaan terhadap cahaya. Kalau dulu ISO ASA, kalau zaman film itu kan ada ISO 100, ya ASA 100. Kalau 100 itu kepekaan terhadap cahayanya sedikit. Biasanya kalau dipakai cahayanya terang, mataharinya masih terang. Kalau di dalam kayak gini gelap, agak gelap, ini butuh ISO yang lebih tinggi, ISO 400, 800, karena butuh kepekaan terhadap cahayanya butuh lebih banyak. Nah itu. Nah selain ISO yang bisa diatur di handphone, kalau ada pengaturan manualnya ya, kalau nggak ada manual ya nggak bisa juga. Kecepatan, speednya, kecepatan motretnya. Tapi kalau auto itu udah ini, tapi kalau dari manual ada kecepatannya itu, ya, 1/60, 1/detik, sekian detik dan seterusnya. Nanti ada contoh-contoh yang saya pakai handphone, saya motretnya malam, lampunya itu bisa kayak jalan gitu ada. Itu pakai handphone, saya nggak pakai kamera DSLR ya. Apalagi pakai DSLR bisa lebih bagus lagi, bisa disetting karena diafragma itu bisa diatur. Kalau di handphone diafragmanya ini maksimalnya cuma 1,0. Diafragma itu apa? Mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk, kayak jendela lah. Kalau pas sudah gelap jendelanya dibuka biar cahayanya lebih banyak. Kalau cahayanya udah kebanyakan jendelanya ditutup. Gitu. Nah, kalau mau menghasilkan matahari yang seperti itu, pakai diafragma angkanya besar, jadi bukaannya kecil. Sama kayak kalau Bapak Ibu matahari terik, kita nyipitin gini kan mataharinya kayak ini kan, apa kayak nyinar, apa kayak jadi bintang. Nah, itu seperti itulah. Jadi kameranya disipitin gitu, matanya dikurangin. Kalau di ini ya
kamera yang bisa diatur diafragmanya. Kalau handphone sampai saat ini belum. Kalau handphone sudah bisa diatur diafragmanya, kayaknya DSLR sama mirrorless itu mungkin bakal mati itu kayak. Sampai saat ini diafragmanya handphone belum bisa diatur sama seperti DSLR. Kalau udah sama, waduh udah hebat. Lanjut. Sampai sini kira-kira bisa diterima, Bu? Bisa ya, bisa dikit lah ya. Dari 1 sampai 10 yang saya omongin minimal setengahnya lah ya. Kiat dasar untuk membuat foto. Yang pertama, berusaha mendekati subjek atau objek ya. Kan kadang orang gini, wah kamera handphone saya kan bisa zoom aja lah, males ya. Padahal masih bisa mendekat sama itu. Kita sedekat mungkin gitu. Nggak usah mainin zoom, karena zoom itu nanti mengurangin kualitas gambar. Kecuali kalau kita mau ke sana di depannya jurang ya, terpaksa nggak bisa. Nah, udah kita zoom. Tapi kalau sebisa mungkin kita masih bisa mendekati objek, kita sedekat mungkin dengan objek. Ya, jangan mainin zoomnya. Kecuali kalau kamera DSLR zoomnya udah bagus, dia nggak ngurangin. Kalau handphone ya tambah kecil dia kualitasnya. Kemudian yang kedua, awas kamera itu bergoyang. Kalau goyang kamera kan dia kabur ya. Terutama handphone ini kan kadang sudah auto ya. Tapi kalau cahaya-cahaya tertentu dia terlalu gelap itu dia kalau kameranya kadang-kadang gini ibu-ibu itu kalau moto belum aja nyimpen sudah diginiin kameranya. Udah gitu padahal belum nyimpen. Itu kadang goyang dia kan. Belum sempurna, jadi foto dulu stop sampai dia nyimpen. Nah kira-kira udah baru. Kemudian usahakan megang kameranya jangan sampai goyang. Jadi kuda-kuda juga perlu. Kadang-kadang saya lihat ada yang moto itu entah karena gaya ini, padahal gini nih malah nggak imbang loh. Ini kena angin atau kena senggol orang ini. Jadi harus ini sesuai. Atau kalau perlu ada misalnya ada meja ya pakai meja kita giniin ininya tangan kita jangan sampai goyang. Kadang-kadang ada yang moto itu karena saking gaya gini padahal nggak perlu gini juga udah bisa gini. Yang penting badan kita jangan sampai goyang. Kemudian motonya pelan aja. Kadang-kadang handphone itu kan gini dikit kan sudah moto, nggak perlu pencet keras betul. Pencet gini bener HP-nya goyang. Ya ada kan kadang ini nggak moto-moto ini. Saking ini keras betul, dikit aja kan bisa, tak dikit. Nah belajar. Oke ya Bu ya. Nah jadi hindari goyangan. Nah kalau misalnya tempatnya itu gelap, otomatis speednya itu lambat. Speed kamera itu lambat. Walaupun dia bukan manual, dia ada autonya, dia memperlambat. Kenapa? Biar cahaya yang masuk lebih banyak. Sehingga butuh tripod. Tripod sekarang banyak kok yang murah-murah, 100.000, yang online kan ada kan. Untuk yang pendek-pendek itu bisa. Kalau kita kan kadang ada yang tremor ya, suka gemeteran gitu. Nah ya pakai handphone aja. Apalagi kalau belum makan ya lebih gemeter lagi. Makanya sebelum moto makan dulu, jadi biar kuat megangnya. Ya itu salah satu tips Bu, benar itu. Kalau kita motret belum makan, wah gemeteran ini, kena lapar. Lanjut, perhatikan latar depan dan latar belakang. Nah, latar depan dan latar belakangnya masuk nggak? Misalnya kita mau nampilin kue ya, unsur-unsurnya tambahannya itu masuk nggak? Misalnya kalau misalnya pangsit atau mie ya, misalnya dikasih ada kayak cengkehnya atau alat cengkeh masih utuh, bukan yang udah bubuk, boleh nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya backgroundnya dikasih kunci Inggris kan nggak cocok backgroundnya misalnya ya Mbak ya. Mbak Wahyu masa depannya makanan belakang kunci Inggris kan nggak cocok. Itu kan backgroundnya harus pas gitu. Kecuali kita misalnya gini,
petani ya backgroundnya sawah atau apa, kecuali kita mau buat cerita kontras misalnya petani backgroundnya tugu liwa atau apa, mungkin ada maksud tertentu, tapi biasanya jarang kayak gitu kan. Jadi harus sesuai, kalau makanan apa backgroundnya apa. Nah kalau kayak makanan ini biasanya backgroundnya belakangnya itu usahakan satu warna, kalau hitam hitam, putih putih gitu. Sehingga apa maksudnya? Orang fokus sama makanannya, bukan sama backgroundnya. Kalau backgroundnya warna-warni, walaupun itu sudah di blur, udah di apa namanya, udah nggak terlalu terang gitu, sengaja di blur. Sini merah, sini hijau, sini ini. Jadi orang itu matanya malah kelihatan ke background, bukan ke makanannya. Jadi usahakan ya pakai apa namanya itu, karton bisa lah, karton. Backgroundnya ditaruh di situ baru difoto. Jadi jangan backgroundnya masih acak-acakan di belakang. Kemudian latar depan juga gitu, latar depan latar belakang sama. Latar depan ya berarti dia di depan posisinya di depannya harus sesuai dengan yang mau kita foto. Yang keempat, hindari memotret ke arah matahari. Nah kayak tadi backlighting, kecuali kita sengaja mau buat objek itu jadi hitam. Tapi kalau teman kita nggak pengen jadi hitam ya jangan ngarah ngelawan matahari motonya. Boleh Bu, lanjut. Nah kalau untuk di luar ruangan, kayak misalnya motret makanan juga, Pak saya kok Pak ya, kebiasaan saya sama anak-anak. Jadi misalnya saya pengen motret tapi saya nggak ada lampu belajar nggak ada, lampu yang bulat gitu, apa yang lingkaran gitu nggak ada. Motret di luar rumah, taruh di luar pas lagi matahari. Nah biasanya antara jam, kalau ini kan motret apa namanya pemandangan ya jam 5 sampai jam 9. Kalau ini dari jam 7 lah, mataharinya udah belum terik. Kalau udah jam 10 terlalu terik. Tuh kalau jam 10, jam 11 motret orang, matahari udah di sini gelap di sininya, ya kan? Dari atas sudah mataharinya, muka orang juga. Kemudian kayak misalnya warna pohon-pohon juga hijaunya udah nggak enak lagi, nggak sejuk ngelihatnya kalau udah terlalu terik. Nah kalau sore sekitar jam 5-an, jam 3, jam 15.00, jam 3 itu udah mataharinya udah nggak terlalu terik, boleh taruh di situ makanannya agak di luar, kalau nggak ada lampu boleh. Selanjutnya pakai komposisi angle dan unik, yang tadi kita udah belajar komposisi, menyusun objek-objek yang ada dalam foto itu biar tampak bagus dan penuh gitu, tidak ada ruang kosong-kosongnya. Kemudian penuhi bingkai. Nah penuh bingkai itu tidak ada ruang kosong. Jadi kalau makanan misalnya di sini makanan jangan numpuk di sini semua, di sini kosong. Kecuali tadi sudah diniatin di bagian yang kosong itu mau ada tulisan mereknya atau apa. Nah kemudian sudah mulai dipikirkan mereknya Bu, namanya, brandingnya, itu penting, itu branding. Saya sama Bu Antonina di tim GLD. Nah di GLD pernah berapa kali lomba mading, tapi nulis mading, ya udah tahu itu mading kok ditulis mading. Pisang goreng, udah tulis pisang goreng, ditulis pisang goreng, kok aneh. Ya pisang goreng ini apa namanya gitu, harus ada nama gitu. Produknya itu apa namanya, jangan cuman pisang goreng udah tahu itu bakso, ya udah tahu itu bakso, ditulis lagi bakso. Jadi ada brandingnya apa sehingga orang ingat itu. Kayak misalnya Aqua, orang sekarang kan nginget Aqua walaupun Tripanca Aqua. Oh, ini Aquanya padahal Tripanca mereknya. Karena branding orang sini, air kemasan yang pertama itu Aqua. Misalnya Sanyo, Sanyo kamu rusak, padahal mereknya Shimizu apa-apa. Padahal Sanyo dia nyebutnya. Kenapa? Sanyo brandingnya sudah terkenal. Nah itu yang perlu dipikirin. Selain sudah pinter masak, nanti pinter moto, mereknya ini mau apa? Biar orang, wah kalau jualannya ini, mereknya ini, berarti ini produknya punya si ini. Nah itu perlu dipikirin juga. Lanjut. Nah belajar motret itu
Ya walaupun ini saya salut sama ibu-ibu nih, ibu-ibu yang udah ngasuh anak-anak mikir masih mau belajar nih motret, luar biasa. Makanya saya tadi bilang sama ibu ketua tadi, saya baru ini sharing sama ibu-ibu, biasanya anak-anak gitu kan. Tapi luar biasa ini. Jadi memang foto visual itu punya kekuatan. Orang pengen makan tuh karena foto. Cobalah rata-rata. Saya lihat di Instagram kemarin iseng aja videoin mie ayam Mang Min, udah lama nggak makan di situ. Wah banyak yang komen itu. Giliran nggak makanan nggak banyak yang komen. Wah itu kan berarti kan luar biasa itu ininya. Dari gambar. Kemudian kalau nanti mungkin setelah gambar mungkin belajar video juga. Video itu audio visual harus diingat. Karena duluan perkembangan audio, duluan radio daripada TV. Kadang-kadang kita lihat YouTube tuh walaupun nggak gambarnya agak-agak buram tapi suaranya keren gitu, kayak suara penyiar apa gitu kan, dengar suaranya aja luar biasa. Nah jadi nanti audio visual selain suara, visualnya juga bagus, itu lebih bagus. Kalau nanti sudah belajar selain foto, video juga, karena kan kadang di videoin juga kan, biar lebih jelas sambil jelasinnya. Tapi suara juga harus bagus. Jangan suaranya kresek-kresek, ada suara motor belakang atau apa. Nah makanya saya ini pakai ini minjem tapi yang punya GLD ini. Ini biar suaranya bagus. Jadi suara belakang-belakang nggak ini masuk langsung, suara saya langsung masuk di sini sampai ke tempat rekam itu bagus gitu. Sehingga suaranya jadi bagus gitu. Nah nanti kalau misalnya suatu saat, yang penting belajar foto dulu, belajar masak, kemudian dicari brandingnya, apa mau mereknya gitu. Nah itu harus ini. Mungkin itu. Lanjut Bu. Ayo Tan, balik dulu. Nah sebelum kita lanjut yang ke makanan, ada yang tahu nggak Bu tempat ini di mana? Di mana? Tapi nggak ada door prize-nya ya. Ini di Kelumbayan Gigi Hiu masuk Tanggamus, tapi masuknya itu dari apa Bu? Yang angkatan laut itu? Yang Clara itu? Ya masuk dari sana lah Pak. Masuk ke atas, saya juga baru 2 kali ke sana. Nah ini dulunya orang nggak ada yang kenal sama sekali tempat ini. Sekarang fotografer internasional dari Malaysia, dari Singapura, malah dari luar-luar, fotografer nasional itu banyak yang motret di sini dan banyak foto-fotonya malah menang. Padahal ini di pelosok Lampung. Ada tempat yang bagus seperti itu. Nah ini artinya kekuatan foto Bu. Termasuk tadi ada kaitannya sama praktek kita nanti, kekuatan foto. Kalau foto kita, makanan kita udah fotonya membuat orang untuk pengen mencicipi, berarti foto kita berhasil. Mungkin itu saja. Nanti kita coba langsung praktek. Berarti masak dulu baru dipraktekin. Bawa produk kayak kopi gitu. Oh gitu ya, boleh. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan? Masih pakai session pertanyaan nggak Bu? Nggak. Boleh kalau ada yang mau bertanya. Nanya pas langsung praktek aja nanti kali ya. Oh iya, sambil praktek. Ya udah. Mungkin sampai sini dulu. Mohon maaf kalau mungkin yang saya sampaikan ada yang nggak nyambung. Ya karena itu saya bilang tadi baru sekali ini yang berhadapan dengan ibu-ibu. Biasanya dengan anak-anak mungkin cara penyampaiannya berbeda. Mohon maaf, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ini Pak, sesi apa praktek? Boleh? Bapak Ibu, sebelum kita sesi praktek tadi ada yang terlupa, kita foto bersama mumpung personilnya masih lengkap. Yuk silakan Bapak Ibu, Romo mengambil tempat. Jangan lupa subscribe YouTube
Eka Pendi Aspara ya guys.